Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang ustadz namanya Ahmad Fadil Taslim. Nah, ustadz ini sudah tua ya, mungkin karena pikun akhirnya setiap pengajarannya itu tidak konsisten. Nah, di dalam video ini dia mengatakan Yesus itu anak Allah dan dia disamakan dengan manusia bahkan sebagai hewan. Aneh kan? Nah, kita akan dengarkan cuplikan videonya. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Sekarang dari akal, yang beranak itu siapa? Yang punya anak siapa? Adam. Yang punya anak dalam kehidupan ini manusia. Yang punya anak dalam kehidupan siapa? Binatang. Paham ya? Yang punya anak itu binatang, ya. Maka kalau Allah punya anak berarti Allah kayak kurang ajar itu. Nah, itu adalah cuplikan video singkat dari Ustadz Ahmad Fadil Taslim. Dia menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan manusia ya tentunya ya. Dan dia mengkontraskan kalau Allah punya anak, itu berarti dia sama dengan manusia. Bukan hanya itu, berarti dia juga sama dengan hewan, karena hewan pun punya anak. Dan ditutup dengan kata kurang ajar. Nah, menurut dia, konsep iman kekristenan tentang anak Allah itu seperti apa yang dipikirannya. Padahal teman-teman, nanti di akhir video ini saya tunjukkan satu cuplikan video pernyataan langsung dari Ustadz Ahmad Fadil Taslim ini. Ya, dia mengungkapkan sendiri bahwa kata anak Allah itu sebetulnya bukan dimaksudkan secara biologis, tetapi itu hanya kiasan saja. Sebelum itu kita mau bahas dulu tentang maksud nama anak Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus dan dari surga memberitahukan ya pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan ada suara dari langit berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, di situ disebutkan Yesus sebagai anak Allah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang anak Allah dan juga tentang siapa anak Allah itu. Apakah anak Allah yang dimaksudkan itu sama seperti konsep Pak Ustadz tadi, atau kebanyakan banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia bukan Tuhan. Saya memulai dengan mengutip satu ayat Alkitab dulu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, ini adalah pemberitaan tentang kelahiran Yesus, di mana malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, memberitahukan bahwa Kristus yang akan dilahirkan itu adalah Tuhan. Nah, kalau teman-teman baca di dalam Matius, Yesus Kristus itu disebutkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Nah, saya ingin menyoroti makna daripada anak Allah. Anak Allah di sini, kalau dipahami seperti manusia punya anak atau hewan punya anak, itu adalah pengertian secara biologis. Dan itu tidak bisa diterapkan dalam memahami Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah. Tapi juga logikanya seperti ini ya. Kalau seandainya kita menyebut ada anak kunci, apakah anak kunci punya anak, punya istri, punya suami sehingga melahirkan anak kunci? Misalnya anak bangsa. Bangsa punya istri atau punya suami, kapan mereka menikah? Kapan mereka melakukan yang lain sehingga menghasilkan anak bangsa? Lalu anak panah, kapan anak panah punya istri, punya suami sehingga melahirkan anak? Nah, kata anak Allah yang dimaksudkan di dalam Yesus, demikian juga ketika ada anak panah, anak tangga, anak bangsa, itu semua adalah kiasan, tidak merujuk dalam pengertian secara materi atau biologis, bukan itu. Nah, makna nama anak Allah di dalam Alkitab tidak bisa dipahami sebagaimana kita memahami secara biologis. Manusia punya anak, demikian juga Tuhan punya anak. Nah, ada banyak ya kesalahan-kesalahan berpikir model seperti itu. Anak Allah yang sesungguhnya yang kita maksudkan dalam Yesus Kristus itu bicara soal hubungan relasi
antara Yesus Kristus dengan Bapa. Dan kata anak sebetulnya lebih lekat kepada hakikatnya Yesus Kristus sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki kesetaraan hakikat sebagai Allah dengan Bapa. Jadi kalau Pak Ustadz punya pola pikir seperti itu, salah ya. Tapi beberapa kali saya mendengarkan video Pak Ustadz ini, justru di kesempatan lain dia mengatakan anak Allah dan anak-anak Allah yang tertulis dalam Alkitab itu tidak boleh dimengerti secara materi. Itu semua adalah kiasan. Kita dengar cuplikan video dari Pak Ustadz ini ya. Allah itu lam yalid, tidak beranak. Karena Allah tidak beranak, berarti tidak ada anak-anak Allah itu tidak ada. Loh, padahal Yesus diyakini sebagai anak Allah, Pak. Anak Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Di sini loh kita perlu tahu. Jadi anak-anak memang ada ayat di dalam Alkitab, anak Allah ada, tetapi anak di situ arti kiasan. Nah, jadi yang mana yang benar Pak Ustadz? Di awal videonya mengatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, dan disamakan sebagaimana manusia punya anak, demikian juga dengan hewan. Tetapi di dalam video yang terakhir ini kita mendengarkan kata anak Allah dan anak-anak Allah justru dikatakan itu hanya kiasan. Bapak ini kok nggak konsisten ya? Apakah pengaruh dengan usia? Harusnya Bapak konsisten. Tapi tidak apa-apa. Di akhir video ini, dan saya berterima kasih karena Anda sendiri di lain kesempatan sudah memberitahukan bahwa maksud anak Allah dan anak-anak Allah yang ada dalam Alkitab itu punya makna kiasan. Dan tidak seperti apa yang Anda katakan di dalam video awal tadi. Saya akan menutup dengan satu ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, kata anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini adalah satu ayat Alkitab yang sangat terkenal, yang sangat tegas dan memberitahukan tentang siapa anak Allah ini. Nah, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Allah. Dialah yang ada di pangkuan Bapa di surga dan dialah yang menyatakannya. Kita dapat mengenal Allah secara benar karena Yesus Kristus telah menyatakan dirinya secara pribadi. Ini bicara soal penyataan khusus. Penyataan umum itu adalah penyataan di mana Allah bisa dikenal dari semua ciptaannya. Ketika memandang segala ciptaan, kita sadar bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Tapi Allah yang mana? Nah, itulah sebabnya dalam kekristenan Yesus Kristus menyatakan dirinya melalui kedatangannya ke dalam dunia. Ini namanya pernyataan secara khusus. Oleh karena itu, saya bisa mengenal Allah dengan benar karena Kristus pun sendiri menyatakan dirinya sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Kristus boleh memperkenalkan dirinya sehingga saya dapat mengenal Allah dengan benar. Tuhan memberkati kita kiranya video ini boleh menjadi berkat. Shalom.